biasanya sesuai yang kita kemarin ada iklan yang paling dekat dari kita itu apa? Ya kan? Nah, kalian pasti sering melihat iklan entah itu nomor urut 1 atau nomor urut 2. Iklannya di mana-mana kan? Ya, itu termasuk iklan permintaan. Terus yang kedua biasanya iklan permintaan itu contohnya apa lagi? Biasanya kalau kucing kalian bilang namanya kucing yang mahal kan? Kucing ada yang harganya sampai 2 juta. Kalau bilang gimana caranya? Dibuat iklan siapa tahu kucingnya tersesat di gitu itu dibuatkan iklan permintaan. Kalau iklan penawaran biasanya yang kita lihat itu adalah contohnya adalah asuransi jiwa. Tahu kan biasanya ibunya ada yang ikut kan asuransi jiwa, terus ada juga bantuan. Iya, ibunya biasanya ada kan tiap hari ada aja yang nagih ke rumah. Itu namanya iklan penawaran. Sampai sini paham ya tentang iklan ya? Nah, kita lanjut ke slogan. Kalau slogan itu biasanya identik apa nama? Bahasanya, tulisannya, kalimatnya. Kalau slogan
dari iklan. Berarti kalau semisal Bu Ingrid minta nanti kita buat iklan atau slogan, bisa ya? Bisa dong. Jadi sesuai yang kita pelajari. Buat iklan itu seperti apa, buat slogan itu seperti apa. Di yang namanya iklan ada tambahan. Biasanya kalian kalau beli produk toko online, saya melihat sebelum melihat produknya, saya melihat pertama kali apanya? Iya, ulasan, reviewnya, ya kan? Itu kenapa kalau di iklan biasanya kita harus ada ulasan ulasan. Kayak kemarin yang di buku LKS itu ada contoh iklan toko buah ya. Toko buah itu iklannya tentang toko buah manis ini. Tapi di bawahnya ada keterangan review bahwa toko itu buahnya memang manis. Kenapa? Kalian kalau buat iklan, pastikan yang pertama itu harus ada judul. Yang kedua harus ada alamat atau nomor HP yang bisa dihubungi. Yang kedua harus ada foto produk yang mau kalian iklankan. Kalau kalian mau jualnya sebelah, ya harus ada sebelahnya. Terus yang ketiga, paling tidak harus ada review dari pembeli sebelumnya. Adalah iklan kain kafan. Kalau kalian nanya, Bu itu iklan kain kafan kan tidak ada reviewnya Bu. Kan yang kalau dipakai ya sudah orang yang meninggal kan ada reviewnya Bu. Kita nanya orang yang meninggal di dalam kuburan di mana, di kedalaman 2 meter 3 meter dingin nggak kainnya Kak? Sudah. Itu gimana Bu? Yang pertama, iklan itu sudah pasti ada reviewnya kan? Entah itu kain kafannya halus, entah itu kan entah ukurannya itu pas. Kalau laki-laki itu berapa meter, perempuan itu berapa meter, itu sudah termasuk review ya. Jadi pasti ada review. Terus yang kedua, iklan itu biasanya selain dari visual adalah memberikan penawaran. Misal Naila nih, Naila sama Naisila sama-sama jual produk baju, sama-sama produk abaya, sama-sama desainnya sama persis. Cara paling ampuh gimana biar di salah satu mereka kalian harus punya, oh saya milih Naila aja. Harus ada penawaran. Penawarannya apa? Harganya paling tidak harus lebih murah. Tapi itu bukan berarti kalian harus kayak murah banget gitu. Harus menentukan kualitas dari bahan. Kayak Naila jual baju abaya, Naisila juga jual baju abaya. Cara salah satunya, cara paling efektif agar mereka berdua bisa bersaing dengan sehat adalah memberikan penawaran atau diskon. Itu kenapa? Walaupun iklan banyak jenis ini kan, Indomie, terus sedang, kok tetap saja ya Bu ramah. Karena penawaran yang diberikan itu sama. Kalau sedang biasanya identik dengan bumbunya yang banyak yang berlimpah. Kalau Sarimi atau Indomie biasanya mie-nya lebih kenyal dan juga mudah lembek. Jadi sama-sama punya kualitas walaupun sama bahannya mie. Gitu ya. Di sini paham ya? Ditutup materi hari ini. Kita review sebentar ya. Jadi yang harus ada di iklan, unsur-unsur yang harus ada di iklan tadi apa saja? Bisa angkat tangan coba? Iya Naila, silakan. Apa saja? Benar, tangan buat Naila dulu. Jadi guys ya, bunyi ulang yang Naila sampaikan tadi. Yang harus ada di suatu iklan, yang pertama itu harus ada foto, yaitu foto dari produknya. Yang kedua harus ada alamat atau nomor HP penjual. Yang ketiga harus ada reviewnya, paling tidak harus ada review dari penjual sebelumnya. Yang keempat harus ada deskripsi dari produknya. Deskripsinya itu gimana tuh? Deskripsinya singkat saja, nggak usah kayak buat cerita, nggak usah, deskripsinya singkat. Kalau bisa contohnya menjual buah, ya deskripsinya buah manis dan segar. Terus yang terakhir apa nih? Judul wajib. Kan kita udah tahu tuh jualan apa ini kalau nggak ada judulnya, gitu ya. Paham?
dijadikan dalam bentuk frasa, klausa atau kalimat. Jadi pastikan nanti kalau kalian buat yang namanya slogan harus ada